Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bonsai, jumpa lagi bersama saya di channel Papi Bonsai, channel inspirasi semua hal tentang bonsai. Oke teman-teman, jadi hari ini saya akan melakukan tahapan lepas wiring ya. Jadi lepas wiring tahap 1. Dan tidak hanya itu, jadi saya akan melakukan tahapan pada program akar teman-teman. Nah ini bisa dilihat, ini ada akar yang besar, akar dominan. Nah ini rencana mau saya potong teman-teman, yang ini ya. Jadi ini merupakan akar dominan teman-teman, jadi akar yang menjadi suplai utama nutrisi pada pohon ini. Sebelumnya ini pohon sisir ya teman-teman ya, dan tadi sudah saya pruning. Jadi kembali lagi ke permasalahan konsep akar. Jadi ini rencana mau saya potong mungkin di bagian sini mungkin. Nah ini nanti pengen saya harapan saya bisa mecah lagi seperti ini. Nah bisa mecah perakaran lagi. Jadi untuk konsep program akar itu sebenarnya sama dengan konsep program pada bagian percabangan teman-teman. Jadi ada tahapan yang namanya cabang, anak cabang, ranting, anak ranting, dan seterusnya ya. Jadi untuk menampilkan kesan ngepen atau semakin mengerucut. Begitu juga pada konsep program akar sebenarnya juga sama. Jadi kita bagaimana caranya menampilkan kesan akar ini tidak besar seperti ini teman-teman. Jadi ada pemecahan-pemecahan akar seperti ini. Jadi akan menambah kesan kalau pohon ini benar-benar angker atau terkesan tua nanti kalau akarnya udah mecah-mecah semua. Oke. Jadi ini sebenarnya untuk perakaran sendiri keliling ya. Di sini juga ada, di sini juga ada. Nah ini akar-akar kecil-kecil ini sebagai penunjang kalau misalkan nanti kita potong di sini, harapan saya juga tidak terlalu ngedrop nanti untuk pohonnya. Nah ini salah satu manfaat kita kalau misalkan mencari bahan di alam itu jangan terlalu fanatik dengan bahan-bahan yang bagus saja teman-teman. Jadi ini kemarin nggak begitu istimewa sekali, cuma tetap saya ambil. Jadi dengan tujuan bahan sisir ini sebagai bahan pembelajaran saya teman-teman, karena saya juga belum benar-benar memahami untuk karakter pohon sisir itu seperti apa, makanya saya ambil ya. Jadi untuk media edukasi saya sendiri. Nah ini sebenarnya kalau kita lakukan pemotongan ini kan juga ada resiko ya, mungkin nanti pohon bisa mati. Jadi berhubung ini adalah pohon yang nggak terlalu istimewa menurut saya, jadi nanti kalau misalkan ini mati kan nggak terlalu pedih lah di hati ya teman-teman ya. Jadi ini sebagai pohon media pembelajaran. Nah itu fungsinya kalau kita mendongkel di alam. Dan juga sering saya tekankan ke teman-teman saya sendiri, kalau misalkan berniat mencari bahan di alam, nggak usah berfanatik dengan bahan bagus. Jadi kita manfaatkan aja barang-barang yang ada, bahan-bahan yang ada. Yang penting kita itu punya vision atau gagasan ke depan tentang pengkonsepan itu sendiri. Dan di sisi lain juga ada fungsi sebagai media belajar kita mengenal karakter-karakter setiap pohon. Kayak gitu teman-teman. Oke, jadi ini akan langsung saya lakukan pemotongan dulu. Nah ini juga ada tip ya. Ini kan ada akar yang kesannya crossing ya. Jadi akar yang besar ini ada di bawah, kemudian di atasnya ada akar kecil. Nah ini kan membentuk kesan crossing, menyilang. Nah ini juga perlu kita perbaiki. Mungkin akan saya press di sini. Jadi nanti harapan bisa keluar akar lagi. Nah ini salah satu materi dalam pengkonsepan akar teman-teman. Oke. Nah ini sudah saya potong ya teman-teman. Ini akarnya tadi, dan juga sudah saya rapikan menggunakan kerengkut. Nah seperti ini hasilnya. Tentu dalam proses program akar seperti ini, dalam tahapan cutting seperti ini, teman-teman juga harus memperhatikan alternatif jalur nutrisi ya.
Jadi kalau ini kan tadi sebagai jalur nutrisi utama, misalkan kini kita cutting, kita harus memiliki estimasi alternatif jalur nutrisi yang lain. Seperti halnya ini kan masih ada akar penunjang ini, dan di belakangnya juga ada. Jadi ini estimasi saya ini nggak bakal mati teman-teman. Tentu saja kita juga harus melakukan pruning pada daun, kalau bisa bercabangan sekalipun nggak masalah. Jadi untuk memberikan mengurangi beban ngedrop ya, mengurangi beban stres pada pohon. Jadi kita perlu melakukan pruning ketika kita melakukan program akar dalam tahapan cutting seperti ini teman-teman. Nah, ini kalau misalkan saya terlalu sayang pada akar yang saya potong tadi, justru itu akan menghambat bonsai hasil akhir dari bonsai pohon ini itu kurang maksimal. Jadi kita perlu melakukan sesuatu hal yang terkesan berani ya teman-teman, agar bisa memaksimalkan potensi yang ada di bahan ini atau bahan-bahan bonsai milik kalian. Seperti itu teman-teman. Terlebih lagi seperti yang saya katakan tadi, untuk bahan-bahan edukasi seperti ini kita kan tidak terlalu menyesal lah. Misalkan kita melakukan pemrograman seperti ini, tahu-tahu dia ternyata mati atau matilah istilahnya, kan tidak terlalu penyesalan kan nggak terlalu ini. Dan juga seperti yang saya katakan tadi, karena ini merupakan bahan bahan edukasi saya sendiri, jadi saya melakukan eksperimen seperti ini tentu saja gunanya untuk menambah pemahaman tentang bahan itu sendiri teman-teman. Misalkan nih kita melakukan cutting seperti ini, ternyata dia mati, pohon ini mati. Jadi kan menurut saya nggak terlalu penyesalan, nggak terlalu besar ya. Nah, tapi kalau misalkan ini benar-benar mati, anggap aja itu adalah sebagai harga yang perlu kita bayar untuk mendapatkan pemahaman tentang karakter pohon ini, kayak gitu teman-teman. Jadi gunanya nanti kalau misalkan kita mendapatkan bahan dengan ID yang sama, seperti contohnya ini sisir, suatu saat kita mendapatkan bahan sisir yang ternyata lebih bagus karakternya, minimal kan kita sudah memiliki bekal pemahaman teman-teman atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan sebelumnya. Jadi kita tidak perlu mengulang pada bahan yang akan kita dapat dengan karakter yang lebih bagus itu. Nah, tapi yang intinya kita juga harus melakukan eksperimen sendiri ya teman-teman ya. Jangan hanya berdasarkan kata orang. Intinya itu kalau saya. Jadi saya melakukan eksperimen sendiri. Oke, jadi ini nanti lanjut ke tahap pelepasan wiring. Kemudian tentu saja ini nanti akan saya tutup media lagi, mungkin akan saya kasih talang air lagi teman-teman, agar untuk merangsang potongan ini keluar akar lagi teman-teman. Oke, jadi tetap ikuti channel saya untuk melihat tahapan-tahapan yang akan saya lakukan, dan juga inspirasi semua hal tentang bonsai lainnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.